Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Permataku TV yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah di akhir Ramadan ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala dengan keimanan yang mendalam sehingga kita dapat melaksanakan Shiyam Ramadan pada siang harinya serta Qiyam Ramadan pada malam-malamnya. Pemirsa yang berbahagia, untuk kultum kali ini saya akan menyampaikan tema zakat fitr. Zakat fitri hukumnya fardu ain, wajib bagi setiap individu yang beragama Islam. Anak-anak ataupun dewasa, budak ataupun merdeka, rakyat maupun raja, laki-laki maupun wanita, semua wajib memenuhi kewajiban zakat fitr ini, zakat makanan ini. Dan zakat adalah satu di antara kewajiban kita sebagai muslim dalam memenuhi rukun Islam kita, yang oleh Rasulullah ini disebutkan adalah merupakan rukun Islam yang ketiga dalam sabda beliau, Buniyal Islamu ala khams. Islam itu dibangun di atas 5 dasar, 5 rukun. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Pertama syahadat, kesaksian tiada ilah, tiada Tuhan selain Allah, dan kesaksian bahwa Muhammad adalah Rasul Allah. Wa iqamus shalah, yang kedua adalah mendirikan salat. Wa ita'uz zakah, yang ketiga adalah membayar zakat. Zakat mal ketika mencapai nisab dan haulnya, zakat fitr setiap tahun di penghujung Ramadan yang termasuk kita jumpai hari ini. Berikutnya wasaumu Ramadan, puasa Ramadan, yang terakhir adalah wahijjul bait, naik haji ke Baitullah jika mampu dengan syarat-syaratnya. Pemirsa sekalian, karena ini adalah ibadah wajib, bahkan menjadi tiang rukun bagi agama kita, maka sudah semestinya kita memperhatikan dengan baik. Jangan sampai kita lalai tidak menunaikannya. Bahkan di setiap kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada kita, Allah memberikan nilai-nilai, hikmah-hikmah, serta pelajaran berharga yang bermanfaat bagi individu pelakunya maupun bagi masyarakat sosial di sekitarnya. Pemirsa Permataku TV yang berbahagia, dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, semoga Allah merahmati Ibnu Abbas dan Abbas, berkata, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri. Rasulullah mewajibkan kita melaksanakan zakat fitr, membayar zakat fitr. Yang hikmahnya kemudian disebutkan oleh Rasulullah, tuhratan lis-shaimi minal laghwi war rafath. Bagi orang yang berpuasa, zakat fitr itu menyucikan bagi orang yang berpuasa. Minal laghwi war rafath, dari perilaku lalai, war rafath, dan perkataan yang jelek, perkataan yang buruk, perkataan yang kotor. Selanjutnya wa ta'matan lil masakini, serta akan bermanfaat sebagai ta'mah, sebagai kebutuhan makanan lil masakini, bagi orang-orang miskin.
Pemirsa sekalian, zakat fitr ini besarnya 1 sa' dari makanan pokok di masing-masing negeri. Qutul bilad, makanan pokok yang menjadi kebiasaan di setiap negeri. Tentu berbeda-beda antara negeri Arab dengan negeri Asia Tenggara misalnya, semacam negeri kita Indonesia. Anggap saja kita makanan pokoknya beras, maka zakat fitr kita adalah 1 sa' dari beras. Sa' adalah ukuran 4 mud. 1 mud adalah 1 cakupan 2 tangan seperti ini, yang diukur dengan mudnya Rasulullah SAW secara umum. Sehingga dapat diketahui ini ukuran volume, bukan ukuran berat. Maka pantaslah ketika kontemporer ini, tahun-tahun belakangan ini terjadi khilafiyah, perbedaan berat, ukuran, berapa berat kita membayarkan zakat fitr. Tentu akan berbeda-beda, karena ukuran zakat fitr itu menurut panduan hadis adalah ukuran volume. Sehingga ketika diukur berat, ya tentu akan terjadi perbedaan. Maka secara umum kita akan membayarkan minimal atau batas aman adalah 2,5 kg. Kalau 4 kali 2 cakupan tangan ini kali 4, ya anggap saja 1 kali cakupan adalah 7,5, ya, atau 7 ons, maka kali 4 adalah misalnya 2,8. Kalau kita mengukurnya anggap saja 6,5, maka tinggal kita kalikan sendiri, ya. 6 kali 4 adalah 24. Kali setengah kali 4 adalah 26. Berarti 2,6 kg. Ya, atau secara umum ulama mengatakan 6 ons sudah masuk di ukuran 1 mud. Kalau kali 4 berarti adalah 2,4 kilo. Cara amannya adalah 2,5. Sehingga 2,5 secara umum disepakati di Indonesia adalah sudah batas aman. Tapi ada yang kadang memilih 2,8 sehingga digenapi menjadi 3 kg. Nah, itu silakan. Itu lebih aman lagi karena memilih yang lebih banyak, jika sudah tercukupi sisanya terhitung sedekah dan batasannya sudah masuk terpenuhi zakat. Itu tergantung kita meyakini yang mana. Pemirsa sekalian, kemudian disebutkan di hadis tadi bahwa hikmah zakat itu adalah tuhratan lis-shaim, mensucikan orang yang berpuasa. Berarti hikmah ini berkaitan dengan hikmah bagi orang yang berpuasa itu sendiri. Bahwa zakat fitr ini berhubungan erat dengan si pelaku puasa, kemudian meneruskannya dengan zakat fitr. Kenapa? Karena orang berpuasa berpotensi dia lalai dalam mengerjakan syarat rukunnya, juga dalam menjaga perilaku, perbuatan, serta perkataannya. Sehingga untuk menghilangkan kemungkinan-kemungkinan hilang pahalanya ketika kita puasa, kita dapat menambalnya dengan zakatul fitr, zakat fitri. Rasulullah pernah mengingatkan memang kam min shaim, betapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamih, dia tidak mendapat apa-apa dari puasanya illal ju' wal atash, kecuali hanya lapar dan haus saja. Gara-gara apa? Tentu saja gara-gara terkadang kita lalai, berkata buruk, mencaci maki, dusta, serta perkataan kotor lainnya. Maka diharapkan dengan pembayaran zakat fitri yang dilakukan ini, itu dapat tertambal atau terhapus kesalahan-kesalahan itu. Maka ini manfaat yang pertama adalah sebagai tuhratan lis-shaim, pensuci bagi orang yang berpuasa. Dan manfaat yang kedua adalah manfaat sosial kemasyarakatan, yaitu wa ta'matan lil masakini, sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Luar biasa betapa mulianya dan betapa lengkapnya cakupan ajaran Islam ini. Hari Raya Idul Fitri adalah hari raya berbahagia buat seluruh kaum muslimin dimanapun Anda berada. Maka tidak layak
ada seorang kaum muslimin pun di jengkal bumi dunia ini, dia kelaparan di hari raya ini, dia mesti berbahagia dengan kecukupan makanan. Maka sistem yang dibuat dalam syariat Islam di hari raya, semua mesti tercukupi bekal bahan makanannya dengan jalan diwajibkannya zakatul fitri, zakat fitri ini. Maka yang kaya memberikan kepada yang miskin, begitu juga orang yang berkecukupan hartanya sampai untuk makan hari esoknya, dia juga dibebani untuk zakat. Ya, oleh sebab itu pemirsa sekalian, ini sisi sosial yang ingin kembali ditegaskan oleh Islam, bahwa Islam bukan agama yang individualis belaka, tetapi merangkul seluruh sisi kehidupan, termasuk sisi sosial ini. Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai apa yang dia inginkan terjadi pada dirinya didapati pula terhadap saudaranya. Maka kita tidak ingin kelaparan di hari raya, kita ingin bahagia di hari raya. Bahagia itu mesti kita share, bahagia itu mesti kita bagi juga dirasakan oleh saudara-saudara kita yang lainnya. Oleh sebab itu zakat fitri hikmahnya sangat besar, dan mari kita tunaikan bagi yang belum menunaikannya. Selamat menjalankan ibadah puasa, selamat membayar zakat fitri, dan selamat menyambut hari raya Idul Fitri. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wisa.